Konferensi pers Raka. Ruang konferensi pers Hotel Bintang 5 itu penuh sesak. Lampu kamera menyala seperti kilatan badai. Puluhan wartawan, blogger hiburan, dan media nasional duduk dengan penuh ketegangan. Semua bertanya-tanya, apa hubungan CEO Raka Bratajaya dengan skandal Avalon Marvin? Tiba-tiba pintu terbuka. Raka Bratajaya masuk dengan setelan hitam pekat, wajah dingin. Aura dominan yang membuat seluruh ruangan otomatis hening. Begitu dia berdiri di podium, semua kamera langsung fokus padanya. Namun ketika ia mengeluarkan selembar buku nikah dan sertifikat pernikahan, ruangan meledak seperti tidak percaya. Ini benar. Raka Bratajaya menikah. Apa dia suami Avalon? Suara wartawan beradu seperti badai. Raka menatap mereka satu persatu. Tatapannya tidak main-main. Tegas, terluka, dan marah. Kemudian ia berkata dengan suara dalam, mantap, dan menusuk. Nama lengkap istri saya adalah Amara Avalon Marvin Bratajaya. Suara itu menggema. Ruangan mendadak sunyi. Semua terpaku. Kami menikah secara sah 3 bulan lalu. Disahkan keluarga kami. Disaksikan wali dan pihak berwenang. Semua dokumen ada. Raka mengangkat buku nikah mereka sehingga jelas terlihat. Tidak ada keraguan, tidak ada celah. Alasan pernikahan dirahasiakan. Raka menyambung dengan nada yang lebih lembut, tapi tetap tegas. Alasan kami tidak mempublikasikan pernikahan ini sederhana. Kami ingin menikmati masa-masa awal rumah tangga tanpa tekanan publik, tanpa opini, tanpa kamera, tanpa tuntutan. Sorot matanya penuh cinta. Kami menunggu sampai kami siap. Sayangnya, ada yang tidak sabar. Seketika wartawan mulai mencatat dengan panik soal gosip keji. Lalu nada Raka mengeras seperti baja. Berita bahwa istri saya hamil di luar nikah itu fitnah keji. Saya sudah melaporkan beberapa akun gosip ke polisi. Kamera memotret tanpa henti. Saya juga bekerja sama dengan kepolisian cyber untuk mengungkap sumber kebohongan itu. Dan saya pastikan, siapapun yang menyebarkan hoaks, bersiaplah diproses hukum. Nada ancamannya tidak main-main. Saya tidak peduli seberapa besar media itu, seberapa kuat Anda merasa. Menyentuh istri saya berarti menyentuh saya. Dan itu kesalahan terbesar yang bisa Anda buat. Ruangan terdiam total. Tidak ada yang berani bersuara. Sementara itu di rumah sakit, Avalon menonton siaran itu diam-diam lewat TV rumah sakit. Namun Raka, yang sadar ia menontonnya, langsung mematikan TV dan menyimpan ponselnya. Tidak ada yang perlu kamu lihat, katanya sambil mengusap rambut istrinya yang pucat. Avalon menggenggam tangannya. Kamu melindungiku sampai seperti ini? Raka menatapnya dengan mata yang masih menyimpan bekas kemarahan tadi. Aku akan melakukan lebih dari ini. Untukmu dan anak kita. Setelah itu, dia bekerja dari ruang VIP rumah sakit. Laptopnya terbuka. Asistennya datang setiap 2 jam. Tim legal bergantian masuk. Tapi setidaknya satu tangan Raka selalu menyentuh Avalon menggenggam, mengusap, atau sekadar memastikan ia ada di sana. Dia memenuhi semua permintaan Avalon. Makanan, buah, bahkan bantal yang empuk. Jika Avalon ingin sesuatu, Raka akan belikan detik itu juga. Kedatangan para orang tua. Keesokan harinya, kedua orang tua Raka tiba dari New York. Begitu tahu Avalon sedang stres dan kandungannya lemah, Mama Raka langsung memeluknya sambil menangis. Tapi juga berusaha terlihat lebih tegar dan menghibur Avalon dan berkata, semua akan baik-baik saja. Sayang, kamu kuat sekali. Terima kasih sudah menjaga cucu pertama Mama. Mama Rosa juga datang, menggenggam tangan putrinya kuat-kuat. Mereka bertiga mengelilingi Avalon seperti benteng kokoh. Sementara itu, Raka hanya berdiri di sudut ruangan, diam, tapi matanya penuh syukur dan khawatir bercampur jadi satu. Setelah itu, para orang tua membiarkan Raka dan Avalon kembali bercengkrama. Sedangkan mereka asyik merencanakan rumah mana yang akan ditempati cucu mereka setelah lahir nanti, sekolah mana yang akan dipilih, dan banyak hal lain yang membuat Raka dan Avalon tertawa. Raka menemukan dalang utama. Beberapa hari setelah penyelidikan cyber dilakukan, Raka akhirnya menerima laporan. Dan nama itu muncul, Anya, adik tiri Avalon. Raka memejamkan mata sebentar, menahan amarah yang menusuk.
Dia tidak bisa memberitahu Evelyn. Itu akan membuat dia syak dan kondisinya semakin parah. Jadi dia memutuskan memberitahu Mama Rosa terlebih dahulu. Mama Rosa pucat seketika. Hampir tidak percaya anak tirinya melakukan hal sekeji ini. Raka, Mama minta maaf. Mama benar-benar tidak menyangka. Raka menggelang. Ini bukan salah Mama, dan aku tidak akan melaporkannya. Jika Evelyn tahu hal ini, dia akan semakin stres. Tapi aku tidak akan membiarkannya dekat dengan Evelyn lagi. Nadanya tegas. Aku ingin hanya dipindahkan ke luar negeri, ke Brazil, ke kantor cabang Bratajaya, di bawah pengawasan ketat. Jika sekali saja dia menyakiti Evelyn lagi, dia tidak akan pernah kembali ke Indonesia selamanya. Mama Rosa terdiam, lalu mengangguk. Aku akan bicara padanya. Anya diusir secara halus tapi kejam. Anya menangis saat mendengar putusan itu. Aku cuma cemburu. Aku nggak tahu bakal separah ini. Kak Evelyn sudah mengambil semuanya dariku. Rosa menatapnya dengan kekecewaan mendalam. Dia tidak mengambil apapun darimu. Kamu sendiri yang memilih jati orang yang penuh iri dan kebencian. Ketika Raka datang untuk memberi ultimatum terakhir, Anya bahkan gemetar melihat tatapannya. Kalau kamu tidak mau ke Brazil, Raka mendekat, suaranya pelan tapi mematikan. Aku masukkan kamu ke penjara. Pilih. Anya langsung menangis histeris dan memilih berangkat. 2 hari kemudian, ia dibawa ke bandara oleh 2 orang kepercayaan Raka. Ia menoleh ke belakang saat memasuki gate, menangis, menyesal, tapi terlambat. Pesawat itu terbang, membawa semua intrik yang dimulainya. Ketenangan. Di rumah sakit, Evelyn akhirnya bisa tidur lebih nyenyak. Raka duduk di kursinya, memegang tangan istrinya, menatap dengan campuran cinta dan ketakutan akan kehilangan. Ia membisikkan kata-kata itu pelan, hanya untuk Evelyn. Aku akan lindungi kamu sampai napas terakhirku. Di luar, dunia mulai kembali bergerak. Media semakin penasaran dengan pernikahan Evelyn. Publik terbelah, haters yang semakin berkurang dan penggemar Evelyn semakin besar. Mereka tidak sabar menonton film Evelyn yang akan segera tayang. Industri film mulai memandang Evelyn dengan sisi lain yang lebih positif. Dan Raka tahu, mungkin badai belum selesai. Ini baru permulaan. Tapi ia sudah menyiapkan segalanya. Ia sudah mulai mendirikan rumah produksi untuk Evelyn tanpa sepengetahuannya. Dan nanti Evelyn akan menjadi CEO-nya. Dia tahu itu dunia yang tidak bisa ditinggalkan seorang Evelyn Marvin karena jiwanya yang mencintai. Dunia seni begitu besar dan hal itu selalu membuatnya tersenyum. Raka tidak ingin merenggut senyum itu, apapun akan ia lakukan asal istri dan anaknya nanti bahagia tanpa syarat.